Selamat pagi saudara-saudara, salam jumpa dan jumpa lagi. Kita sudah menikmati firman Tuhan selama ini. Tentu banyak pengalaman suka dan duka sebagai pengalaman rohani, dan di dalamnya kita bertumbuh. Oleh karena itu saudara-saudara, kabar-kabarilah pengalaman itu agar kita bisa bersama-sama berdoa. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan mendampingi kita di dalam perjalanan hidup kita untuk tetap berbahagia. Shalom jemaat Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita dengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan oleh anak sidik kita. Shalom, firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam 2 Korintus 1 ayat 10. Dari kematian yang begitu ngeri, ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa ia akan menyelamatkan kami lagi. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memelihara di dalam hatinya. Amin. Terima kasih. Mari kita kembali mendengarkan pertanyaan yang akan disampaikan oleh anak sidik kita. Terima kasih untuk pembacaan firman Tuhan hari ini. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, bagaimana kita sebagai anak-anak Allah bertahan dari pergumulan? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang kita dengarkan pagi hari ini adalah cerita atau pengalaman daripada Rasul Allah yang bernama Paulus, di mana dia menceritakan penderitaan yang dia alami. Penderitaan yang berat yang dialami oleh Paulus berupa tantangan, kesukaran atau hambatan, di mana semuanya itu dialami dia di dalam pelayanannya. Hal ini dia lakukan atau dia sampaikan. Di sini dia tidak hendak mencari simpati daripada orang-orang yang membaca atau mendengarkan daripada cerita yang dia sampaikan dalam nats kita hari ini. Kemudian, saudara yang terkasih, Paulus di sini juga bukan orang yang terlalu cengeng, di mana dia menceritakan kesana kemari tentang kesusahan yang dia alami. Tidak. Lalu dengan menceritakannya ia mengharapkan pertolongan dari orang lain. Tidak. Paulus tidak demikian sama sekali. Lantas apa tujuan Paulus menceritakan penderitaan yang dia alami kepada jemaat Korintus dalam nats kita hari ini? Ada sesuatu hal yang sangat menarik, di mana dari pernyataan Paulus bahwa hal yang demikian terjadi pada dirinya adalah sebagai bentuk daripada pemeliharaan Allah atas diri dan imannya, yaitu Paulus sendiri. Dikatakan seperti ini, supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Sebagai orang diperkenankan Allah untuk melakukan misi atau pelayanan pewartaan Injil dengan segala hal karunia yang dia peroleh, yang diberikan Tuhan kepadanya. Dengan demikian, dia menyadari bahwasanya Tuhan yang memberikan atau memperkenankan dia untuk memberitakan Injil atau melanjutkan misi daripada Tuhan Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini
dengan karunia yang dia miliki, sehingga dia menyadari bahwa semuanya itu terjadi bukan karena dirinya, sehingga tidak ada bagi pribadinya untuk bermegah atau menyombongkan diri. Tetapi bagi Paulus, di dalam hal pelayanannya, mengalami penderitaan yang dialami adalah bagian dari cara Allah untuk memaksa dia tetap supaya bergantung kepada Allah. Di sini penderitaan dipahami Paulus sebagai cara Allah yang sangat unik dalam rangka menolong dirinya agar terhindar dari peninggian diri atau kesombongan pribadi. Kalau Allah yang pernah menyelamatkan dia dari kematian yang begitu mengerikan, maka dia juga percaya bahwa Allah yang sama akan menyelamatkan dia lagi. Di dalam ayat ini, saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, derita tidak hanya yang makin meneguhkan iman, dan derita tidak hanya meneguhkan iman dan pengharapan daripada Paulus, tetapi juga meneguhkan iman jemaat yang turut ambil bagian mendoakan pelayanannya. Itulah yang disampaikan oleh Paulus di dalam nats kita pada hari ini, yaitu Allah memakai penderitaan sebagai batu uji sekaligus sebagai sarana untuk menunjukkan betapa besar kasih Allah, betapa besar kasihnya kepada manusia melalui penghiburan yang dia berikan dalam derita setiap yang kita rasakan atau setiap yang kita alami di tengah-tengah pelayanan kita. Oleh karena itu, semoga Tuhan tetap melindungi kita dan memberikan keselamatan bagi kita hingga kita beroleh keselamatan yang kekal dari Tuhan, selamat dari kematian. Tuhan Yesus memberkati. Amin.